Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walil hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua. Bagaimana Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rahman 33 kali Allah mengulang-ulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah berikan kesehatan, maka Allah berikan usia, maka Allah berikan kekuasaan, maka Allah berikan jabatan pangkatnya hanya untuk manusia. Maka bagaimana cara kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda pemimpin kita, suri dan kita, idola kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Hadirin sedang Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini yang penuh keberkahan, yang penuh dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah di hari Jumat ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan melaksanakan ibadahnya, dan tentunya menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Khatib berwasiat pada Jumat hari ini terkhusus untuk diri khatib, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan tentu kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi khatib menyampaikan surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Allah mengutarakan bahwasanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah berfirman bahwasanya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka bagaimana Allah memberikan dunia ini yang diisinya dengan penuh warna-warni dari mulai hewan, tumbuh hingga manusia. Maka yang namanya manusia tentunya berbeda dengan tumbuhan, tentunya berbeda dengan hewan. Maka kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 ini, Allah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia yang Maha Perkasa dan lagi Maha Pengampun. Maka tentunya ada perbedaan yang namanya manusia dengan hewan. Kalau seandainya hewan meninggal dipotong ayam, maka sudah tidak ada pertanggungjawaban. Tetapi kalau seandainya manusia si fulan diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun, ternyata dia belum cukup untuk ibadahnya, maka Allah berikan usia lagi 10 tahun, 30 tahun. Ternyata belum cukup lagi selama dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan usia lagi 20 tahun. Maka total 50 tahun. Maka di usia 50 tahun ini, si fulan ini masih belum bisa meningkatkan ibadahnya, maka akan datang ialah kullu nafsin dha'iqatul maut.
Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, manusia ketika meninggal maka akan ada tantangannya, akan ada dunia yang baru. Artinya setelah dunia, ditinggalkannya dunia, maka hiduplah yang namanya ialah alam akhirat. Maka tangan kita, tubuh kita, kaki kita, telinga kita, mata kita akan dipertanggungjawabkan. Mulut tidak akan berbicara, dikunci. Maka hadirin sedang Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, kematian ini mutlak akan terjadi. Mau muda, mau tua, mau miskin, mau kaya, mau pangkatnya jenderal ataupun kopral, maka semua akan merasakan yang namanya kematian. Maka dengan kematian ini, mari kita bersama-sama menyiapkan dari datangnya kematian ini. Yang pertama ialah memperbanyak amal ibadah. Rajin ketika sholat tepat pada waktunya, membaca Al-Quran dan menulis sama. Maka ini harus dilaksanakan. Kedua ialah perbanyak mengingat kematian. Kalau ada saudara tetangga yang meninggal, maka itu pengingat bagi kita semua. Karena kita semua akan sama seperti orang-orang yang sebelumnya, akan merasakan kematian. Maka kalau kita melihat dalam keterangan 300 pedang yang menancap dalam tubuh kita, maka nauzubillah, begitu luar biasa yang namanya kematian. Sosok seorang Rasul saja merasakan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah di Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli kafa billahi sayyida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin sedang Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama tadi khatib menyampaikan bagaimana perbedaan antara manusia dengan tumbuhan dengan hewan. Maka manusia tentu ketika hidup di dunia akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Kalau seandainya pertanggungjawabannya ini tidak dimaksimalkan ketika hidup di dunia, maka akan merasakan bagaimana pedih dan perihnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Asr 3 ayat, Allah menjelaskan bahwasanya wal as, demi waktu atau demi masa, innal insana lafi khusr, bahwasanya ketika manusia ialah ketika hidup dunia itu akan mengalami kerugian, maka manfaatkanlah waktu ini ketika hidup dunia. Karena banyak orang ketika diberikan rezeki, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan, jabatan, tapi ia lupa dengan Tuhan, ia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat di zaman sekarang, dari tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari seminggu ke hari, hari ke jam, jam ke menit hingga detik, itu terasa cepat. Maka kalau Anda melihat dari kehidupan ini, kita hidup di fase keempat, di mana di fase keempat ini akan timbullah beberapa kejadian ataupun fenomena. Di fase pertama ya ketika fase para nabi dan para rasul. Fase kedua kita hidup di mana pada masa para sahabat yang dikenal oleh itu ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga ya, kita hidup di fase kerajaan atau dinasti. Kita kenal dengan dinasti Abbasiyah, kita kenal dengan dinasti Umayyah, dan kalau kita kenal di kerajaan Indonesia itu ada kerajaan Demak, ada kerajaan Samudra Pasai. Maka itu fase ketiga. Maka di fase keempat kita hidup di fase keempat di mana akan munculnya fitnah yang luar biasa, Masihid Dajjal, atau yang namanya di mana pada hari akhir atau yang namanya ialah hari di mana akan hancurnya muka bumi.
Maka di pasal keempat ini mari kita maksimalkan usia waktu kita ini. Kalau seandainya ketika waktunya sehat, maka maksimalkan beribadah, membaca Al-Quran, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, dan tentu itu menjadi tiket, menjadi amal kebaikan kita, menjadi aset tabungan kita. Kalau seandainya uang disimpan di bank atau ditabung, itu akan terasa, akan tahu habisnya. Tapi kalau amal kebaikan atau amal pahalanya tidak akan terlihat, tapi akan terasa ya ketika nanti di akhirat. Maka mari kita bersama-sama meningkatkan dan mengingatkan pada seluruh umat muslim, terkhusus untuk khatib sendiri, bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa taqum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya mengajak kepada kebaikan dan menjauhi menjauhi dari keburukan. Artinya mengajak, saling mengingatkan satu sama lain. Maka dengan itu kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir mari kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat min ayyamin wal amwat innaka samiul qareeb mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'fu anhu. Allahumma rabbi habib minas sholih, rabbi habib minas sholih, rabbi habib minas sholih. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabiquna bil imani wa la taj'alni fi qulubina fil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam nun wa qalam muslimun astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.